Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ruben Emanuel Dagdo dengan NIM 1905 1214 037. Dan di hadapan kita ini adalah sebuah jaringan wireless ya, yang kemarin kita sudah mempelajari dan sudah mencoba untuk mempraktekkan jaringan wireless tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih tetap akan membahas jaringan wireless, tetapi kita akan menambahkan DHCP server. Oke. Nah, langsung saja kita akan pelajari apa itu DHCP server. Jadi, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat ini, kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP yang diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Nah, ini adalah contohnya klien. Ini ada DHCP server. Oke, selanjutnya setelah berada di waktu tertentu, maka pemakaian DHCP client tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbarui permintaannya kembali. Maka nomor IP tersebut kembali kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut pada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu disebut list period. Nah, ini adalah cara kerja DHCP. Ini nomor 1, DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server. Broadcast mencari DHCP server. Ini ada nomor 1. Yang pertama kalian meminta nomor IP ke server. Dan yang kedua, DHCP offer. DHCP server atau bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang punya nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga, DHCP request. Klien memiliki penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang keempat ada DHCP acknowledgement. DHCP server memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari DHCP server, yaitu yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakan atau sedang off. Selanjutnya, yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang terakhir, DHCP akan memberikan suatu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien.
Nah, tetapi DHCP ini juga mempunyai kekurangan, yaitu kekurangannya semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung ya. Itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya kita akan pelajari metode dalam konfigurasi DHCP. Yang pertama, konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Dan yang kedua, konfigurasi dengan fix alamat IP address, yaitu pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Oke, itu adalah beberapa dan sedikit penjelasan tentang apa sih DHCP beserta kelebihan dan kekurangannya. Dan sekarang mari kita langsung mencoba praktek. Oke, kemarin kita sudah membuat jaringan ini ya, jaringan wireless. Kita akan menambahkan server ya, ini DHCP server. Kita akan langsung mencobanya. Ini kita akan menaruh server. Oke, ini kita sudah membuat ini ya, skema seperti yang ada di ini tadi praktek ini, skenario ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan langkah kedua, yaitu membuat percobaan. Oke, yang pertama buat skema jaringan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kita akan menyeting IP server secara statik. Nah, ini berdasarkan gambar ini, sorry. Jadi kita akan men-setting dulu servernya. Nah, ini ya, kita akan lihat. Ini adalah IP address-nya. Selanjutnya kita akan masukkan subnet mask-nya sesuai dengan gambar tentu saja, 128. Oke, sudah selesai. Kita lihat langkah selanjutnya. Aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita akan aktifkan, bentar. Nah, ini jangan lupa ya untuk di-on-kan dulu servernya. Ini sekarang sudah on. Kita lanjutkan langkah selanjutnya. Nah, ini oke. Kita akan lihat sebentar. Nah, ini dia. Kita akan mengaktifkannya sini, DHCP server. Kita akan lihat bentar. Nah, itu di-on-kan. Ini kita on-kan, kita nyalakan. Lalu kita akan lihat DNS server. Bentar, kita lihat dulu ya. Oke, kita akan mengisinya sesuai dengan yang ada di modul 92 254.
DNS servernya 33333331. Oke, kita teliti lagi. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, kita sudah men-setting servernya. Kita tutup dulu. Kita lanjut ke laptop. Nah, kita akan lihat sebentar langkah-langkahnya. Nah, oke, di sini kita sudah lihat ya. Nah, aktifkan laptop dan menggunakan DHCP client, pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server, dan kita sudah mendapatkan IP dari DHCP servernya. Ini dibuktikan dengan ini ya, DHCP server request successful. Oke. Langkah selanjutnya, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Kita akan melakukan proses yang sama dengan yang di laptop ya. Kita tutup dulu. Kita akan membuka smartphone, desktop, IP configuration, dan kita akan request. Tunggu dulu sebentar. Nah, oke. Jadi ini sudah sukses ya DHCP servernya. Kita lanjut. Oke, dan ternyata sudah selesai ya kita prakteknya. Ini keduanya, laptop dan smartphone, sudah terhubung dengan DHCP server. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita pada kali ini. Dan semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk lebih mengerti lagi tentang DHCP server itu sendiri. Sekian, terima kasih.